summa tabi'in wa tabi'in summa ila jami'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal usulin summa madahibil arba'ah imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu summa ila sahibi hadzal kitab al-Ustadz Dr. Muhammad Az-Zuhairi summa ila jami'i masyayikhina wa murabbihina wasal ila Syekh Muhammad Maftuhin Salah An-Nabi wa Syekh Muhammad Muhsin Wahab wa Syekh Muhammad Hasibuddin. Allahumma iftah alaina futuhal arif min barakatihim. Allahumma ij'al ulumana uluman nafi'atan mubarakatan fid dunya wal akhirah bi barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul 'ashir utawi fasal kang kaping 10. Masarifuz zakati iku nggon pira-pira den tasarrufakane zakat. Yajibu wajib sarfu zakatil mali opo nasarrufaken zakat mal. Wa zakatil fitri lan zakat fitrah. Wajib ila sama niati asnafin maring 8 pira-pira golongan. Wahum utawi sama niatu asnafin al fuqara'u iku pira-pira wong fakir. Wal masakinu lan pira-pira wong miskin. Wal amiluna lan pira-pira amil alaiha ing atase zakat. Wal muallafatu qulubuhum lan muallafah qulubuhum. Wa firriqabi lan ing dalem budak. Wal gharimun lan wong kang anduweni utang. Wa fi sabilillah lan ing dalem sabilillah. Wa bisabil lan ibnu sabil. Wa dalilu utawi dalile alaihi ing atase masarifuz zakat. Qauluhu iku dawuh Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Innama shadaqatu angin pestine utawi sedekah atau zakat lil fuqara'i iku kedue pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Wal amilina lan pira-pira amil alaiha ing atase sedekah. Wal muallafati lan muallafah qulubuhum. Wa firriqabi lan ing dalem budak wal gharimina lan wong kang anduweni utang. Wa fi sabilillah lan ing dalem sabilillah wa binis sabil lan ibnu sabil. Faridatan wajib minallahi sangking Allah. Wallahu utai Allah alimun iku ngudaneni. Mungkin nek basa dulu ngudaneni ku alim ngudaneni. Ngudani ku ngerti.
alimun iku zat kang banget ngono ngertine hakimun tur zat kang bijaksana. Wabtadaat lan ngawiti al ayatu opo ayat bi adatil hasri kelawan adat hasr, adat sing digunakan untuk meringkas, itu namanya adatul hasri, adat yang digunakan untuk meringkas. Biasanya itu adalah innama illah, innama dan illah. Faulima mongko den weruhi ana zakata opo sak temene zakat la tusrofu iku ora den tasarrufaken apa zakat ila ghairihim maring sakliyane sama niyata asnaf. Wa huwa utawi anna zakah la tusrofu ila ghairihim mujma'un alaihi iku mujma' alaih, disepakati oleh ulama. Wa innama waqa'alan angin pestine terjadi tumibo al khilafu apa perbedaan fisti abihim ing dalem ngerataaken samaniyata asnafin, fisti abihim ing dalem ngerataaken samaniyata asnafin. Wa adhafalan nyandaraken al-Qur'anu apa al-Qur'an al-karimu kang mulya as-shadaqati ing sedekah ing zakat. Al-Qur'an menyandarkan. Ini namanya apa itu majas. Padahal sebetulnya ya Allah. Allah. Ilal asnafi maring piro-piro golongan al-arbati kang papat al-ula kang kawitan bila milki kelawan lamul milki. Ya, lihat innamas shadaqatu lil fuqara. Lil lam yang ada pada lafaz al-fuqara itu kalau di dalam ilmu nahwunya namanya lam lil milki, lam yang berfungsi untuk menunjukkan arti memiliki. Hadzal kitab li Zaidin, kitab ini untuk Zaid. Paham? Untuk Zaid. Namanya lil milki. Lil milki. Alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Namanya lil milki. Wal arba'ati lan papat al akhirati kang akhir bi fi ad-dorfiyah kelawan fi ad-dorfiyah. Lihat teks Arabnya itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Papat ya. Fakir, miskin, amil, wal mu'allaf semuanya diatofkan kepada lil fuqara. Setelah lafat qulubuhum wa firriqab pakai fi, bukan pakai lam lagi tapi pakai fi. Nah, itu namanya bi fi ad-dorfiyah. Yang empat pertama pakai lam lil milki, yang empat terakhir pakai fi ad-dorfiyah. Ini makanya kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah harus minimal ngerti ilmu nahwu dan balaghah. Ini harus ngerti. Kali Al-Quran yang ini ada lam lil milki, ad-dorfiyah, ada majas dan lain sebagainya. Itu semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya ya. Makanya kita harus belajar dikit demi sedikit. Qalilan fa qalilan. Kok nyanyi rumah ini? Oh, nak nyanyi rumah ini. Lama-lama menjadi bukit. Apa itu? Apa lo pernah? Dikit-dikit terus bukit. Lama-lama jadi gitu. Harus sedikit-sedikit, pelan-pelan kalau belajar. Satu fasal. Belajar satu fasal. Setelah satu fasal itu wis paham, baru pindah ke fasal berikutnya. Mau Fathul Qorib itu hitung fasale. Fasale ono piro? Ono 100 berarti ya 100 dino selesai. 100 hari selesai. Itu fasal saya. Satu fasal. Waduh, cara menghafalkan Al-Quran yang ngono. Khomsan. Jadi ini Rasulullah ngono. Khudil Quran khomsan. Ambil Al-Quran 5 ayat. Jaga ke 5 ayat. Satu hari 5 ayat.
tapi harus konsisten. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat terus. Kata Rasulullah, khomsan. 5 ayat, 5 ayat. Wong Al-Qur'an itu berapa? 6.666 ayat. Tentunya ada perbedaan ulama. Apa itu cara menghitung ayat Al-Qur'an? Pasti ada perbedaan. Tapi kalau di dalam sebagian hitungan para ulama, mereka mengatakan ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. 66 semuanya, Pak. Nah, kalau satu hari 5 ayat, berapa menjadi 6.666 ayat? Ya karek cukup kalkulator. Kalau ngitung aku ya rasa-rasa. Karena juga kalkulator. Berarti cara ngitungnya bagaimana? 6.666 dibagi 5. Nah, itu keluarnya berapa hari? Berapa ribu? Berarti kalau 3.000 berarti ya 31. Kalau 1.000 hari itu berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. 1.000 hari 3 tahun. Kalau keluarnya 3.000 berarti 9 tahun. Selesai 9 tahun. Nah, saya umur piro? Selawe. Umur 30 berarti selesai. 5 ayat. Menghafalkan Al-Quran itu enggak butuh cepat. Enggak usah cepet-cepet kan. Artinya Al-Quran itu dihafalkan sampai mati. Mati. Podo, dihafalkan sampai awakmu hafal Al-Quran 2 tahun sama hafal Al-Quran 20 tahun itu podo. Tetap lah ganjaran itu maksudnya sih penting hafal itu Al-Quran itu begitu. Nah, Al-Quran itu begitu. Jadi nggak harus cepet-cepet. Rasulullah sendiri menerima Al-Quran 22 tahun lebih. 20 tahun lebih. Jadi biar apa? Biar kuat hafalannya. Soalnya biasanya kalau cepet menghafalkan itu cepet hilang. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Makanya Rasulullah mengatakan khomsan 5. Jadi enggak usah cepet-cepet. Kayak njaluk ning pangeran sadurunge mati Al-Quran hafal oleh Allah. Ngono. Cepet-cepet lah tambah munggu khataman terus mendino. cepet sampai oleh piro saiki? 7. Berarti karek piro tuh? Bisa 23. 23 wis yo piro yo. Hafal sampai mati lah. Hafal sampai itu sampai nikah. Kayak mas kawin kan ngono. Nah, angkah tuka bil mahri Quran. Itu Al-Quran mas kawin tuh tapi ya hafalan Al-Quran. Kan ono judule lagu itu. Kupinang kau dengan bismillah. Awakmu nanti dengan kupinang kau dengan Al-Quran. Ngono. Kelok ya. Yang gue kelok kalau orang kupinang kau dengan Al-Miftah. Oh, kupinang kau dengan Kiroati harus dengan bismillah minimal kupinang kau dengan bismillah minimal ya. Kupinang kau dengan bakso Solo ya Pak kan. Terus lil isari krono aweh kroso isar bi itlaqil milki kelawan mutlakaken milik wa wujubi tamliki lan wajibi miliki fil arbaati ing dalem papat al ula kang kawitan wa taqyidihi lan ngoyiti Al-Qur'an wa taqyidilan oleh ngoyitine Al-Qur'an fil arbaatil akhirati ing dalem papat al akhirati kang akhir fa idza lam yaqo mongko ing dalem nalikane ora tumiba as-sarfu apa nasarafaken zakat fil masarifi ing dalem pira-pira nggon tasarruf iku al arbaati papat al akhirati kang akhir istarjaa mongko
bali apa as-sarfu. Bi khilafil ula kelawan bedane kang kawitan fayatamallakuna mongko miliki sapa al arba al ulaha ing zakat nihaian ing dalem katoke batas akhir wala tastarjiulan ora kena bali apa zakat minhum saking al arbaah al ula. Wa hadza utawi iki tafsilul asnafi iku perinciane pira-pira golongan as-samaniyati kang 8. Wahia utawi al asnaf as-samaniyah al fuqara'u siji fakir. Wahia utawi as-sanawiyah al fuqara'u iku pira-pira wong fakir. Jadi zakat mal dan zakat fitrah itu harus diberikan ke 8 golongan ini ya, yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah, itu zakat. Zakat mal atau zakat fitrah itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, wal amilina 'alaiha, itu orang yang mengurusi zakat. Wal mu'allafah qulubuhum, dan orang yang hatinya masih butuh terhadap apa itu mu'allafah qulubuhum, itu orang yang hatinya masih lemah. Butuh motivasi, motivasi. Itu mu'allafah qulubuhum itu banyak sebetulnya. Itu biasanya itu ditafsiri dengan orang yang baru masuk Islam, sehingga hatinya masih perlu motivasi, masih perlu penguatan, maka dia dikasih zakat. Apa lho tungi sih? Enggak ya? Nanya tanya. Wa firqab, dan diberikan kepada budak. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Nanti ada 4 macamnya gharim, itu ada 4 nanti diterangkan. Yora nanti suwe bareng itu wis terakhir saiki kok. Wa fi sabilillah, dan sabilillah itu pembahasannya panjang sabilillah. Wa bin sabil ibnu sabil. Nah, itu adalah ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang akan diterangkan secara perinci oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Al-fuqara fakir. Al-fuqara'u utawi lafat fuqara jam'u fakirin iku jamake lafat fakir. Wa huwa utawi fakir man iku wong lamala kang ora ana harta iku maujud lahu kedue man. Wala kasbalan ora ana penggawean iku maujud ailan. Aulahu utawa iku kedue man malun utawi harta. Wa kasbun lan pekerjaan layakau kang ora tumiba apa malun au kasbun maukian ing dalem manggoni min kifayatihi saking kecukupane man fil mat'ami ing dalem makanan wal malbasi lan pakaian wal maskani lan tempat tinggal wa ghairihi lan liyane kabeh mimma saking barang labuda kang ora kena ora minhu saking ma alama ing atase barang yaliku kang patut apa ma bihalihi kelawan keadaane man wa haliman lan keadaane wong fi nafaqatihi kang tetep ing dalem nafaqah iman min ghairi israfin saking tanpa berlebihan wala takdirin lan ora ngirit Kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asratin maring 10 fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kebutuhan. Wala yakdiru lan ora mampu sapa man ila alasnaini kejaba ing atase loro aw salasatin utawa 3. Wala yukhriju lan ora ngetokaken hu ing fakir anil fakri saking kefakiran adharu apa omah. Almaskunatu kang den tempati wasya bulan pakaian almalbusatu kang den gawe wal amwalulan pira-pira harta alghaibatu kang ghaib walad duyunulan ora pira-pira utang almuajjalatu kang
kang jatuh tempone lahu maring man. Wal mu'tabaru utawi kang den wilang fil kasbi ing dalam pekerjaan ma iku barang yaliku kang patut apa ma bihalihi kelawan keadaane man wa muruatihi lan harga dirine man. Walau qadara lamun mampu sapa man ala kasbin ing atase kerja yaliku kang patut apa kasbin lakinahu tetapine man yastahilu iku sibuk sapa man bitahsilil ulum kelawan ngasilaken pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syariat ya halat mongko halal lahu kedue man az-zakatu apa zakat li anna tahsilal ilmi krana sak temene ngasilaken ilmu fardu kifayatin iku fardu kifayah bi khilafil mustaghili kelawan bedane wong kang sibuk binawafilil ibadati kelawan pira-pira sunai pira-pira ibadah anil kasbi saking pekerjaan fala tahillu mongko ora halal lahu kedue al mustaghil binawi fil ibadah az zakatu apa zakat. Wes tak terangno saiki. Golongan pertama yang berhak mendapatkan zakat mal atau zakat fitrah adalah fuqara, yaitu orang fakir. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang fakir? Yang dimaksud dengan orang fakir adalah man lama lalahu wala kasbah. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Ini jenenge fakir. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Namanya apa? Fakir. Jadi fakir enggak duwe duit, enggak duwe pekerjaan. Itu jenenge fakir. Atau punya harta dan pekerjaan cuma enggak bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya apa? Makan enggak cukup. Dibuat pakaian, beli pakaian nggak cukup. Tempat tinggalnya yo nggak karu-karuan. Jadi tempat tinggal dan lain sebagainya yang pantas yang harus jadi lemala buddha minhu alama yaliku bihaili. Jadi yang harus dia miliki. Jadi nggak punya tempat tinggal. Punya tempat tinggal tapi nggak layak. Tidak layak. Itu namanya fakir. Begitu juga keadaan orang yang wajib diberi nafkah oleh orang fakir tadi tanpa berlebihan dan tanpa ngirit. Bahkan ada suami kok dia itu tidak bisa mencukupi nafkah istrinya, maka berarti namanya adalah fakir. Orang fakir berarti. Contohnya, ini contoh. Contohnya fakir itu begini, gampang-gampangan, contoh yang gampang. Ada orang setiap hari dia butuh nafkah 20.000 misalkan. Setiap hari dia butuh uang 20.000. Sing 10.000 digunakan untuk beli beras. Sing 10.000 digunakan untuk beli lauk pauk dan lain sebagainya. Misalkan dia setiap hari butuh 20.000. Tapi dia itu tidak bisa mendapatkan kecuali 2.000 atau 3.000. Nah, atau apa itu 10.000 butuh 20.000. Tapi dia setiap hari hanya bisa mendapatkan 5.000, mendapatkan 8.000, mendapatkan 10.000, itu berarti namanya fakir. Sangat-sangat kurang. Paham ya? Sangat-sangat kurang. Ada orang model begini. Ada, insya Allah masih ada. Masih ada insya Allah. Biasanya kalau jualan nggak laku, nggak laku. Langsung ditotol ora tepak. Jadi tol. Jadi bohong. Orang sing tuku dodol bohong. Sampai suwe tidak dapat. Bukan hanya bohong tok. Semuanya apalagi zaman sekarang lockdown kabeh.
lockdown. Kemarin itu ada orang yang jualan pakaian di sini, pakaian apa itu namanya, kain itu loh. Saya tanya, kapan berangkatnya Pak? Mulai jam 7 pagi sampai orang Pasuruan. Jam 7 pagi keliling-keliling kemana saja wis, sampai jam 4 sore nggak ada pembeli sama sekali. Nggak ada pembeli sama sekali. Pas dia masuk ke sini baru laku 3 itu. Baru laku 3. Tak tanya, anaknya berapa Pak? Belum punya anak. Alhamdulillah. Saya bilang begitu. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Belum nikah. Alhamdulillah Pak. Nggak usah ngomong di anak, di bojo gak dinteni bojone ning omah. Durung lah laku. Lah nek dhewe ora di bojo, ora di anak kan urip dhewe berarti. Urip dhewe berarti cukup 10.000. Nah, kalau urip dhewe kan cukup 10.000. Kayak sarapan 2.500, kayak siang 2.500, sore 2.500. Itu apa 500? Cukup bakpo. Bakpo. Lah itu masih ada. Jadi fakir itu contohnya ono uang setiap hari butuh 20.000. Tapi penghasilannya atau dia setiap hari hanya dapat uang 8.000, 7.000, 10.000. Itu namanya fakir. Paham ya? Wala yukhrijuhu anil fakiri ad-darul al-maskunah wasyab al-malbusa wal amwal al-ghaibah. Rumah yang ditempati itu tidak bisa mengeluarkan dia dari kefakiran. Artinya apa? Seumpama dia punya rumah besar. Ya, punya rumah besar. Tapi dia kebutuhannya setiap hari kurang. Maka rumah yang ia tempati walaupun besar tidak langsung bisa dikategorikan dia itu adalah tidak fakir. Paham? Jadi nggak pengaruh. Walaupun dia punya rumah, maka rumahnya itu nggak pengaruh menjadikan dia kaya. Nggak bisa diartikan kaya, enggak. Wong ini apa itu kebutuhannya yang dilihat, itu kebutuhannya. Soalnya kadang-kadang ono wong omahe gede tapi dia yo pusing kebutuhan untuk makan setiap hari. Jadi apa itu rumah nggak dilihat di sini. Yang dilihat adalah kebutuhannya. Yang digunakan makan setiap hari, yang digunakan nafkah setiap hari. Nah, jadi rumah yang ia tempati tidak bisa menjadikan dia keluar dari kemiskinan. Artinya apa? Kalau dia itu setiap hari masih nafkahnya kurang, maka tetap dia dikatakan fakir walaupun rumahnya besar. Paham ya? Walaupun rumahnya besar. Wasyab al-malbusah, pakaiannya bagus. Sarunge BHS regane 3 juta. BHS regane 3 juta. Paham ya? Maka nggak bisa langsung dikatakan dia ini orang kaya, nggak bisa. Siapa tahu dia itu beli BHS itu dikasih orang, maka pakaian nggak dilihat. Artinya walaupun pakaiannya bagus, bukan berarti dia itu tidak fakir. Ya jadi pakaian dikasih orang atau oleh warisan. Bisa jadi begitu. Maka nggak bisa mengeluarkan dia dari nama kefakiran. Atau wal amal al-ghaibah, punya uang tapi nggak ada di rumah. Ini Malaysia. Dia duwe uangnya tapi ini Malaysia ngene. Ini duitmu digawa wong. Wong iki ning Malaysia. Ini dia duwe uangnya tapi ning Malaysia. Lah kok iso ning Malaysia piye? Lah biyen ana wong berangkat ning Malaysia iki utang karo aku 1 miliar. Gua ya. Kan dia ning Indonesia butuh nafkah setiap hari. Duwe tapi ning Malaysia 1 miliar. Maka tetap orang ini tidak bisa dikatakan kaya. Tetap namanya fakir. Walaupun uangnya banyak tapi nggak ada. Banyak tapi nggak ada. Artinya gaib di tempat lain. Jadi ini apa itu definisinya fakir? Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, atau punya harta, punya pekerjaan, cuma tidak mencukupi kebutuhannya setiap hari. Walaupun rumahnya megah, kalau dia itu adalah setiap hari kebutuhannya nggak cukup, berarti namanya adalah fakir.
Kayak butuh 20 tapi dia hanya mendapatkan 8.000. Tapi orang wong fakir megah kan enggak ada rumahnya. Tidak, itu seandainya dia kan anak satu-satunya, bapaknya mati, omahnya gede, bapaknya sing sugih. Omahnya kan megah, bisa jadi. Cuma rumah megah tidak bisa menjadikan dia keluar dari nama fakir. Soalnya yang dilihat adalah kebutuhan setiap hari. Pakaiannya BHS kabeh, warisan teko bapake. Maka pakaian enggak dilihat. Karena apa? Bisa jadi pakaian dikasih orang, warisan, hibah, dan lain sebagainya. Pemberian. Jadi yang dilihat adalah nafkahnya setiap hari. Kalau dia butuh 20, tapi hanya mendapatkan 8.000 pekerjaannya, maka dia tetap dinamakan fakir. Wal mu'tabar fil kasbi mayaliku bihali wa muruati. Yang dimaksud dengan dia punya pekerjaan, itu maksudnya bagaimana? Pekerjaan yang cocok dengan dia dan cocok dengan muruahnya. Cocok dengan muruah. Dodolan yang tidak bisa tidak bisa menghilangkan harga diri. Apa? Pekerjaan kaya toh saumpama ana ustaz, dia punya pekerjaane tukang ngantar bose ning gone tempat PSK. Kan nggak cocok dengan keadaannya. Mau di masyarakat. Dia sebetulnya punya pekerjaannya itu. Tapi nggak cocok dengan muruahnya. Siapa itu? Ustaz Khairul Anam. Pekerjaannya apa? Ngantar bose ning gone tempat PSK. Nah, ini kan bahaya. Berarti nggak cocok. Makanya nggak usah kerja. Soalnya menghilangkan muruah. Paham ya? Menghilangkan muruah. Berarti itu nggak dianggap. Walaupun pekerjaannya bawahnya itu nggak dianggap. Walau qadara ala kasbin yaliku lakin ustawiz. Kalau ada orang yang dia mampu bekerja dengan baik. Misalkan Anam kan sehat, dia seumpama kerja bisa. Sama kerja bisa, mampu. Jadi bos mampu kan? Tidak tahu bos apa. Sama jadi bos dia mampu. Oh, badannya kan gede. Sama kerja kuat mampu. Cuma dia ini masih sibuk mencari ilmu syariat. Paham? Kok dia nggak kerja? Nah, dia kan nggak kerja karena masih sibuk mencari ilmu syariat. Maka dia berhak menerima zakat. Boleh. Fakir kan namanya, tidak ada yang memberi nafkah kan ya. Ibunya kan tidak wajib karena sudah balik. Paham ya? Walaupun bajunya robani tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, maka berhak menerima zakat. Karena dia sibuk mencari ilmu syariat. Kuat orangnya, tapi dia sibuk mencari ilmu syariat. Sehingga dia nggak punya harta, maka boleh menerima zakat. Soalnya apa? Soalnya mendapatkan ilmu syariat hukumnya fardhu kifayah. Mulai kali apa surah ono sing belajar, pokoknya 6 toh. Oh iya nabi, dia tidak ada. Saya teliti mulai dari sini itu sampai sana sekali rejo kono. Itu masuk kali apa? Tidak ono, pokoknya 6 toh lah mas. Dia berhak menerima zakat. Apa itu ilmu syariat? Soalnya mencari ilmu syariat hukumnya fardu kifayah. Berbeda dengan orang yang sibuk menjalankan sunnah ibadah. Menjalankan ibadah yang sunnah. Misalnya orang gede, orangnya kuat, saat mau kerjaku kuat. Cuma dia nggak kerja. Kenapa? Dia mulai jam 7 pagi sampai sore sholat sunnah. Allahu Akbar. Sholat sunnah itu adalah sunnah hukumnya. Paham? Sunnahnya ibadah. Semua dia nggak menjalani itu nggak masalah. Dari Allah nggak masalah. Paham? Kok dia nggak kerja? Padahal seumpama dia kerja itu kuat, maka dia tidak boleh menerima zakat. Paham? Seumpama kerja dia kuat. Seumpama kerjaannya bagus dan dapat hasil yang bagus, maka orang model seperti ini nggak boleh menerima zakat. Soalnya ada di dalam hadis Rasulullah, la tahillu as-shadaqah lil ghani
wala lidhi mirrotin sawiyin, kata Rasulullah. Nanti ada. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya. Orang kaya itu berarti yang punya harta banyak. Dan tidak halal zakat diberikan kepada orang yang masih kuat, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Kok dia sibuk dengan menjalankan sunnah-sunnah ibadah, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat. Karena dia nggak mau kerja. Tapi kalau dia kuat, cuma dia masih bertugas mendalami ilmu syariat, maka dia boleh menerima zakat. Paham ya? Aku ini fakir. Nanti kerjaan ini ya. Sana, tapi ini lah 600 lumayan. Mantap. Boleh menerima zakat? Boleh, setiap hari tahsilul ulum asyariyah. Maksudnya ilmu syariat. Jadi masih fakir. Fakir, miskin lah, enggak fakir ya miskin lah. Jadi robani enggak berpengaruh. Robani tidak berpengaruh. Paham ya? Jadi itu definisinya fakir. Jadi definisinya fakir ada dua. Orang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Satu. Atau dia punya harta dan pekerjaan, tapi pekerjaannya enggak cukup digunakan untuk kebutuhan setiap hari. Nah, itu namanya adalah fakir. Sehingga kalau ada orang yang kuat kerja, cuma dia sibuk mencari ilmu syariat, maka dia berhak menerima zakat. Kalau orang kuat kerja, seumpama kerja hasilnya setiap hari 100.000 seumpama kerja, tapi dia malah sibuk melakukan ibadah sunnah, dia nggak berhak menerima zakat. Paham ya? Ini bedanya. Makanya kita harus harus teliti. Kalau kamu memberikan zakat harus teliti. Jangan sampai salah. Soalnya nek salah zakatmu nggak sah. Zakatnya tidak sah. Siapa ini yang pas? Yang pas. Timbang repot-repot langsung ngono ae beres. Ya meneliti ya beres ah. Paham ya? Ngono. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina idina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa qarabatina idina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu